Sama kayak namanya tidak jelas. Bodoh. Jangan emosi. Kagak usah panas, di sini udah panas banget nih. Terlambat ah, gua udah panas sih. Hati gua terbakar. Ini namanya ngambil kesempatan dalam kebakaran. Udah. Aman kan, Ci? Oh, aman. Hampir aja. Makasih ya, Dok. Mas, saya bantu ya, Pak ya? Itu saya, Pak. Biarin petugas ada kerja, Mas. Oke. Kita harus hati-hati dengan api. Pemanasan global bisa menyebabkan hutan kebakaran. Dan hutan kebakaran bisa menyebabkan pemanasan global. Dan siklus seperti ini harus dihentikan. Kalau enggak, kita bisa kehilangan semua. Apakah ini saat yang tepat untuk aku bisa menjadi kades? Supaya aku bisa membawa perubahan di kampung ini. Pak Kades. Hei, Pak Japri. Alhamdulillah, selamat datang. Jadi warga kampung Sukamiskin sekarang? Shh, jangan kencang-kencang, ntar ketahuan warga. Apa? Jangan kencang-kencang, ntar ketahuan warga. Hah? Jangan teriak. Jangan teriak-teriak, sendirinya teriak. Sini atuh. Pak Kades aja ke sini. Sini. Aduh, Pak Kades disuruh. Kalau bukan karena duit, saya tidak mau ke situ. Aduh, perasaan dari jauh mah tadi warnanya merah semua. Kenapa ada yang lecak begini? Shh, itu baru DP. 1% dari 200.000. Belum 200M kan? Nyalah, bayarlah. Ada apa? Jangan sampai ketahuan warga. Kalau ketahuan warga kita bisa celaka nih. Sini. Oh, aduh. Saya bilang jangan teriak-teriak. Nanti ketahuan warga. Bukan. Pak Jepri ngomong tidak jelas. Gitu. Ya udah, saya nggak usah berbisik kalau gitu. Ya sok, Gini aja. naon. Saya yang bakar rumah siapa tuh? Yang kayak mie ayam tuh. Wangsit. Iya itu. Aduh. Tenang. Aduh, Pak Jepri. Saya nemuin korek ini di TKP. Dan bukan rumah Pak Wangsit doang yang kebakaran, tapi lahan belakangnya juga. Bagus koreknya mah, tapi apa hubungannya sama saya tuh? Saya mah merokok juga tidak, apalagi pegang korek atuh. Oh ya udah tuh sini. Oh, atau jangan-jangan kamu mau menuduh saya gitu, saya ngebakar gitu, ya? Hah? Saya bukan nuduh Pak Kades. Justru kami semua datang ke sini ingin ngomongin baik-baik. Ini menanyakan sesuatu, makanya saya bawa bukti korek ini, Pak. Baik-baik bagaimana itu sama saja kamu nuduh saya, datang langsung menuduh saya dengan bukti korek itu. Bodoh, saya ini Kades, jangan nuduh sembarangan. Ha? Saya ini orang terpengaruh di sini. Justru karena Bapak orang yang paling berpengaruh di kampung ini, makanya kami semua datang ke sini untuk menanyakan hal ini, Pak. Pak Kades, begini aja deh. Semuanya harus diusut, Pak. Karena kebakaran rumah Pak Wangsit udah ngebikin perbukitan di kampung Sukamiskin ini juga ikut terbakar, Pak. Dan kebakaran ini sangat merugikan, Pak. Pohon-pohon semuanya terbakar. Padahal pohon-pohon ini yang menyerap air hujan, Pak. Kalau tidak ada pohon-pohon ini, air akan mengalir begitu saja. Bapak mau kampung kita kebanjiran? Saya
Saya akan membangun sekitar 10.000 hektar di sini. Aduh, 10.000. Pak Prima belinya juga cuma 10 hektar, Pak. Bapak mah gimana sih? Ya akan bertahap dong. Saya itu sudah tanda tangan dengan beberapa investor. Untuk membangun pabrik-pabrik di kawasan sini. Messi kan? Nah, bener, setuju sekali. Aduh, pokoknya saya akan ganti nama kampung Sukamiskin ini menjadi Kampung Sukakaya. Ji, ini air yang mengalir di sungai sekarang. Keruh kayak gini. Ini limbah dari pembangunan pabrik baru itu ya, Dok? Ya ampun. Berarti kampung kita udah tercemar dong sekarang. Itu air apaan, Dok? Bau lagi. Kotor banget. Ini air limbah pembangunan pabrik baru, Nin. Dan aku yakin deh, setelah pabrik itu selesai dibangun, pasti dampaknya jadi lebih buruk. Ya aku paham sih kalau perusahaan tuh harus ngebangun pabrik-pabrik baru. Tapi kan bisa dibangun di tempat yang lebih masuk akal. Dan mereka juga harus menguasai teknologi gimana caranya untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Kalau kayak gini sih bahaya banget. Jangan, Tak. Ini kotornya pekan kalau kayak gini dah. Nah, kau bisa lihat sendiri kan? Ini nih akibatnya nih. Kamu juga ikut-ikutan lagi sama si Salah. Nah, sekarang kampung kita jadi kotor kan? Airnya tuh bisa dipakai nggak kalau kayak gini? Enggak kan? Air limbah tuh bahaya banget loh. Bisa mencemari air, tanah, udara. Dan dampaknya buruk banget buat manusia. Teman-teman, guys, please, jangan underestimate dulu. Itu bukan air limbah. Ini semua itu akal-akalnya orang yang kagak terhenti di desa ini. No, si bodoh. Dia tuh cuma pingin kalau desa kita itu kesannya crowded, belibet, dan kagak karu-karuan. Ya kan, Do? Ayo, ngaku. Kita gimana nya? Hujannya makin deras. Ini aja udah mau naik, Kak Caina. Apa sih desa Sukamiskin mah ya banjir, ah. Ini Ibu sama Ica ngapain di sini? Bengong ngeliatin hujan. Lagi masuk angin loh, masuk sana. Ibu mah mau ngeliatin air tuh sampai di mana tuh makin naik. Ini tuh gara-gara si Asepta ngajual bukit udah gue kayak gini gak ngeresep China malah dibikin pabrik panan nih. Tumben Ibu peduli yang kayak gini-gini. Saya dari kemarin, Bu, udah mikirin. Saya mah takut kayak di kota lagi kena banjir. Oh iya, Jakarta teh banjir, Kak. Udah mendingan masuk lagi berdua. Bu. Amin. Asup ibu masih China, turek naik, gerak, ayo, gerak. Kalau hujan terus kayak gini, jangan-jangan di luar udah banjir lagi. Aku harus cek dulu nih. Astagfirullahaladzim, air udah setinggi ini. Ini akibatnya nih warga nggak pernah mau dengerin. Jangan buang sampah ke sungai. Aku udah tahu pasti kamu kesini ngecek keadaan sungai. Gimana keadaannya? Kamu pasti takut kamu kebanjiran ya? Aku tadi mimpi kebanjiran, Ji. Aku nggak mau kamu kita sampai kebanjiran. Dok, tapi ini bahaya banget, Dok. Hujannya tuh deras banget. Pasti ini juga licin. Kalau kamu jatuh gimana? Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Aku nggak mau kehilangan kamu, Dok.
Aduh, petirnya serem banget nih. Hujannya makin deras, kamu dengerin aku kali ini ya. Kita pulang yuk. Di. Pak Wangsit. Halo, Pak. Halo, Dok. Gimana, Pak? Air yang di hulu sudah mencapai batas tanggul. Ini tidak seperti biasanya. Aliran airnya yang harusnya ada resapan dari lahan hijau di kampung ini, dia langsung mengalir ke sungai. Saya khawatir kampung kita benar-benar akan banjir. Karena hujan ini belum bereda. Sebagian kamu beritahu warga ya. Iya, Pak, iya, Pak. Pak Wangsit hati-hati, Pak. Ya. Aduh, kampung kita kenapa jadi banjir kayak gini sih? Tanggulnya udah jebol. Udah gimana ini teh banjir? Ini tolong bantuin Ibu. Semuanya ke balai desa. Kalian ungsiin warga yang lain ya. Mungkin kok. Nah, iya, ke balai desa. Datarannya lebih tinggi. Wah, sih. Apa bener? Kamu jadian sama si Bodo? Hah? Wah, ini tuh sekarang dalam keadaan genting. Kampung kita kebanjiran. Bisa bahas yang lain gak sih? Tapi aku butuh kepastian, Dek. Sekarang mendingan kamu bantuin aku evakuasi supaya keluarga kampung sini semuanya keluar dari kampung ini. Tuji, kamu gimana sih? Sudah tahu banjir begini, kau Bapak ditinggalin sendirian di rumah. Pak, tadi Tuji habis dicek sungai dan Pak Wangsit bilang tanggulnya jebol. Aduh. Jadi sekarang tuh lihat tuh, airnya pada masuk kampung, Pak. Kita harus ngungsi. Ya sudah, sebaiknya kita ngungsi saja. Soalnya di sebelah selatan itu air sudah selutut. Mana tanggung jawabnya? Katanya kampung kita tidak akan banjir lagi. Kalau Pak Asep penjabat jadi kaya di kampung ini. Tapi nyatanya mana? Pak, saya tidak tahu, Pak. Banjir ini datang tiba-tiba. Bukan salah saya tuh, ini masalahnya air. Kalau saya bisa ngomong sama air, saya tidak akan suruh air masuk ke kampung kita, Pak. Protes saja sama saya. Jangan salah-salahan kayak gini, udah sekarang kita ngungsi aja. Pak, dataran tinggi itu paling dekat gitu. Kantor Bapak, Balai Desa. Dek, jangan ngelamun. Dek, kagak usah ngelamunin aku. Aku kan ada di sini. Ayo masukin. Bu Sri, Dek, jangan main becekan ya. Nanti kena penyakit. Airnya kotor loh. Balik ke Ibu, Wi. Titip ya. Kita udah kesini yuk. Bersihin kakinya ya, soalnya kotor nih airnya. Ya. Kamu kenapa? Aku sedih aja, Ci. Masih banyak warga yang belum bisa aku bantu kayaknya. Aduh, udah matang apa? Ini apa-apaan Giliran makan nomor 1 dikasih contoh. Giliran kerjaan gak ada yang dikasih contoh. Terus ini banjir gara-gara siapa? Ya gara-gara kamu juga. Mangkana cek saya juga dengerin kalau anak saya teh ngomong. Bikin penyuluhan ke warga. Gimana caranya buang sampah yang benar. Serot. Dengerin ya. Namanya juga musibah ya. Itu bukan urusan saya. Jangan nyalahin saya dong. Kalau mau nyalahin Tuhan, aja berani sama Tuhan. Enggak. Ya kamu aja sana pergi ke Tuhan. Benar kata Bu Sori, Pak Kades memang salah. Pak Kades hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa mementingkan kepentingan warga. Warga jadi menderita. Bu Sori, udah dong. Jangan selalu nyalain Papski. Dia itu kan manusia biasa. Dia kagak luput dari nista dan dosa. Apalagi dia itu kepala desa. Udah pasti salah besar dan banyak dosa. Bapak, Bapak mau udah tuh Pak. Bapak, itu lagi kan. Gak ada, Ibu. Udah, semuanya udah. Udah dong. Jangan nyusahin. Lagi ribet kayak gini keadaannya. Ini kita udah ngungsi 3 hari, tapi kok aku belum pernah lihat Pak Wangsit ya, Dok, di sini? Pak Wangsit. Astagfirullahaladzim, aku sampai lupa Pak Wangsit. Pak Wangsit! Dok! Nemu nggak?
Jangan kan mau ngangsit, rumahnya udah rata juga. Kan emang udah berubah jadi pabrik. Mang, lihat Pak Wangsit kan, Dok? Pak Wangsit hilang, Dok? Iya, Mang. Makanya saya takut banget kalau banjir di kampung ini menelan korban jiwa. Maafin saya ya. Kemarin sempat ngeyel buat nggak buang sampah sembarangan. Kalau sudah kayak gini, saya nyesel, Dok. Maafin saya ya, Dok. Dan ulang. Astaga! Pak, bangun Pak! Bangun Pak! Pak Wangsit! Bangun Pak! Alhamdulillah. Pak Wangsit masih hidup. Tolong! Tolong! Dok, Iya. terima kasih ya atas arahannya kepada warga. Mudah-mudahan kampung kita udah nggak banjir lagi. Sama-sama, Pak. Mari kita semuanya sama-sama jaga lingkungan ya, Pak ya. Siap. Dok, besok itu hari terakhir pencalonan diri jadi kades. Kamu udah siap kan? Maaf ya, Ji. Aku lagi nggak mau ngomongin soal kades-kades dulu. Oh, ya. Tapi aku mau ngomongin soal perasaan aku ke kamu. Aku cinta sama kamu, Ji. Kamu menerima aku kan? Kamu juga pasti udah tahu jawabannya, Dok. Aku juga cinta sama kamu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadian dong. Hey, you! Lelaki yang kakak trendy. Berapa kali gua harus ingetin sama lo? Jangan ganggu dia tuh, Ji! Lalu begini, mari kita buktikan. Siapa di antara kita yang lelaki sejati? Lu, apa gue? Mati kau Megaloman! Dok. Ji. Kamu masih di sini? Kan hari ini hari terakhir buat pemilihan kades. Kayaknya aku nggak pantas jadi. Aku ragu Ji jadi kades. Takutnya pemikiran aku nggak diterima sama warga. Kamu itu harusnya bangga, Dok. Jadi anak muda Indonesia yang bisa bikin perubahan buat lingkungan. Kamu juga bisa jadi contoh buat generasi kita. Bener juga ya. Seenggaknya aku punya suara sebagai generasi muda untuk membangun desa ini lebih baik. Aku yakin sama kamu, Dok. Begitu juga sama kamu. Kita bisa membuat perubahan besar mulai dari aksi kecil. Dan ingat ya, dengan bekerja sama, kita lebih didengar. Kenapa bisa sama begitu, bisa sering itu? Kenapa? Hasil suara sudah kita hitung dan kita bisa lihat bersama antara suara Pak Asep Sikat Jaya dengan Pak Bodo Sejahtera. 360 suara berbanding dengan 360 suara. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan melaksanakan pemilihan ulang. Sebentar. Tunggu. Iya Pak Wasit. Saya belum memilih hak suara saya. Aduh, ngapain ini si Jalangkung kan ini? Aduh. Silakan. Pak Wangsit boleh menggunakan hak suara Bapak. Saya mau langsung memilih di hadapan semua warga. Saya mau mengamanahkan kepala desa
Sukamiskin kepada bodoh. Mohon tenang semuanya, mohon tenang. Ada yang mau disampaikan oleh Pak Wangsit. Silakan Pak. Saya ingat nama Bodo karena kegigihannya sebagai anak muda mau membangun bersama masyarakat kampung ini dengan baik. Bodo juga punya rasa tanggung jawab yang tinggi dan pantas untuk menjadi pimpinan. Gimana sih adik kamu? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita sudah memiliki pemimpin Desa Sukamiskin periode 2021 hingga 2026. Bapak Bodo Sejahtera. Banjir yang kita alami beberapa waktu lalu memang bencana alam. Tapi saya sangat yakin dari kejadian itu kita belajar dan kita sadar apa yang telah kita lakukan terhadap alam dan lingkungan kita sendiri. Dan akan kembali lagi kepada kita. Hidup Mas Bodo! Contohnya sampah. Sampah yang kita hasilkan setiap harinya itu terlalu banyak. Dan kita harus bisa kelola sampah tersebut. Mulai dari memilah, kita mendaur ulang, dan kita mengolahnya dengan baik. Dan saya yakin, Kampung Sukamiskin ini menjadi kampung yang mandiri dalam mengatasi sampah. Nah, ini baru Kades andalan saya. Pokoknya Pak Kades, saya akan mendukung Pak Kades untuk mewujudkan kampung mandiri. Ya Kak Ibu-Ibu, Bapak-Bapak. Hidup Anda! Hidup Pak Kades! Jadi mulai sekarang kita harus mulai bisa menerapkan sistem hidup berkelanjutan dan ramah lingkungan. Gak usah Bu, saya bawa kantong belanja sendiri. Oh iya. Anak kecil main mobil-mobilan, main motor juga paling motor-motoran, jatuh cinta. Sampah non organik udah penuh nih. Saya bawa ya, silakan Mas Hatta. Sampah non organik udah di sini. Ya Mas, berapa ya? Hati-hati. Saya senang banget bisa merasakan perubahan mulai dari kebersihan sampai ke perekonomian. Bener, kita jadi punya penghasilan tambahan dari hasil penjualan barang kerajinan daur ulang. Ini tuh buktinya Pak, kalau sampah organik itu bisa dimanfaatkan, jadi nggak sia-sia. Contohnya jadi makanan market. Iya Mbak Asih. Terima kasih ya Mbak. Iya sama-sama, semoga sehat ya Pak ikannya, gendut-gendut. Iya, makasih ya Mbak. Mari Pak. Iya Bu. 2 kilo ya. Siap, 2 kilo ya. Yuk kita jadi Saya bangga pada Pak Kades karena dengan antusiasnya dia membantu masyarakat untuk mengadakan perubahan nyata. Bisa aja nih. Ini adalah tugasku selanjutnya. Kampung harus bersih dari polusi. Aku berharap suatu saat nanti tempat ini bisa menjadi jalan untuk menerapkan energi berkelanjutan atau jadi tempat mengolah sampah menjadi energi terbaru. Biasanya sampah-sampah selalu jadi masalah buat warga.
Tapi aku pingin sampah itu jadi manfaat untuk warga. Aku percaya sama kamu, Dok. Kamu pasti bisa bikin perubahan itu. Semangat ya. Makasih ya, Ji. Kamu nggak sendiri, Dok. Kami akan membantu mewujudkan perubahan. Together we can. Gua juga, Dok. Gua akan dukung lo. Kalau lo butuh bantuan, lo tahu siapa orang yang harus lo hubungi. I will make your dream become true. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apalah? Dia tuh harus jadi milik gue. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Sebelum kita ngobrol, saya hadirkan Menteri Pariwisata dan Indonesia dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno. Terima kasih banget udah menghadirkan satu program yang sangat menarik, sebuah hiburan, tapi juga kekinian dan membuat kita semua melek terhadap isu-isu lingkungan. Anak-anak muda, remaja ini sekarang menjadi subjek, bukan mereka menjadi objek. Karena generasi muda tahu isu lingkungan hidup dan mereka menjadi salah satu pemain yang strategis dan sentral dalam membentuk kebiasaan baru. Ini kesadaran dan gaya hidup yang berkelanjutan. Ini harus diterusin dan jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena kita tidak bisa menjaga apa yang menjadi titipan untuk anak cucu kita. Mas Menteri, seberapa besar sih peran anak muda? Super duper penting peran anak muda ke depan adalah 53% atau sekitar 90 juta penduduk Indonesia didominasi oleh generasi milenial, generasi Z. Jadi dari segi proporsi anak muda yang paling besar dan punya potensi untuk berkontribusi. Kalau tadi Mas Menteri menyatakan bahwa kita harus lebih peduli karena memang ini rumah kita, mungkin kita akan meninggalkan ini, tapi the next generation atau future generation nggak mungkin kita tinggalkan yang sifatnya merusak atau kerusakan. Jadi udah tanggung jawab kita bersama untuk menjaganya dari sekarang. Semoga ada kesempatan lain kita bisa sharing lebih banyak lagi tentang penerapan gaya hidup berkelanjutan untuk menjaga lingkungan. Terima kasih sekali lagi Mas Menteri, sehat selalu. Terima kasih Mas. Thank you untuk Syafira, thank you untuk Hipsi, dan thank you untuk Bro Ribong. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye. Bintang tamu kita berikutnya adalah seorang perempuan masih muda banget, 28 tahun gitu ya, udah menyuarakan aspirasi rakyat Indonesia, khususnya di bidang energi, riset dan teknologi, dan juga lingkungan hidup. Kita bisa tanya-tanya ya, karena kan memang wakil rakyat juga. Halo Mbak Roro. Halo. Sebagai anak muda kayak aku atau teman-teman semua di sini pengen menyuarakan, bagaimana sih Kak cara menyuarakannya? Cara menyuarakan macam-macam sebetulnya ya. Kalian bisa tergabung gitu di dalam komunitas-komunitas yang existing, yang selama ini sudah menyuarakan berkaitan mengenai isu-isu lingkungan seperti ini, yang bisa dapat langsung didengar oleh pemerintah. Tapi kalau misalnya kalian di industri kreatif juga mempunyai peran gitu untuk menggunakan media yang kalian miliki untuk menyuarakan permasalahan-permasalahan yang ada, to grab the people in power's attention gitu, supaya mereka itu juga paham gitu, oke, ternyata ada concern nih terhadap masalah ini gitu. Dan selepas dari itu kenalilah wakil rakyat kalian gitu yang mempunyai visi yang sama. Jadi kita butuh orang-orang yang berada di dalam sistem untuk menyuarakan hal yang sama gitu. Jadi everyone has a role to play dan kitanya sendiri harus proaktif, dan bahkan yang paling penting adalah kita harus mulai dengan diri kita sendiri gitu. Jangan sampai ngomong aja tapi nggak melakukan perubahan. Berarti kita juga sebagai warga tuh ya udah bersuara aja ya. Semoga juga kayak Mbak Roro sekarang
mendengarkan kita loh nih ya. Jadi silakan Iya, komen apa yang aku pengen sambil kamu nyatet suarakan sama Mbak Roro. di pikiranku, aku Iya, catat. benar-benar. Terima kasih Dan Mbak Roro. apa namanya yang pastinya juga ada aksi nyatanya juga ya Zi. Kalau tadi Bodo Setuju. akhirnya sebagai kepala desa gitu ya, ada kebijakan-kebijakan yang dibuat gitu. Mungkin di sini Mbak Roro mewakili wakil rakyat yang lain yang duduk di DPR juga dengan kebijakan-kebijakannya juga. Dan yang pastinya butuh dukungan dari masyarakat. Ayo dong, tunjukkan kontribusimu dalam upayanya menjaga lingkungan. Thank you so much Mbak. Dan No worries. mudah-mudahan kita punya waktu atau kesempatan lain ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi tentang lingkungan hidup bersama dengan Mbak Roro. Thank you ya Mbak. Oke.